Jadi ini yang disayangkan ini justru ada saudara kita sendiri yang muslim gitu ya, mempersoalkan saudaranya yang katakanlah yang latar belakangnya bukan dari Islam, tapi tidak pernah mempersoalkan orang yang menghina-hina Islam kayak Saifuddin Ibrahim menghinanya bukan lain itu terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak yang orang tidak mempersoalkan, sementara mungkin kasus-kasus yang sekarang dipersoalkan ya, tapi anehnya justru terhadap yang lain yang di luar latar belakangnya ya, katakan yang murtadin ini yang menghina Islam itu tidak ada masalah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Supaya apa? Supaya tahu aturan main dalam dakwah kita. Karena dalam dakwah tuh misalnya tadi di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah wal mau'izil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, bagaimana dakwah kepada ahlul kitab. Misalnya kayak Pak Edi nih, latar belakangnya dari seorang Kristiani dulu. Tentu ada aturannya dakwah kita ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 46 itu, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illal ladzina dzalamu. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali terhadap mereka yang zalim. Jadi kalau mereka datang ke rumah kita nenteng-nenteng Alkitab, jangan bawa pisau. Suruh duduk, silahkan duduk. Apa keperluan sampean? Oh, saya ingin menyampaikan kabar gembira tentang keselamatan. Nah, kalau dia mau menginjili kita dakwah. Dia aja dia lu. Karena surat Al-Baqarah ayat 111 itu, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Kalau Anda yakin Isa Al-Masih sebagai Tuhan, tunjukkan dalilnya di kitab sampean. Kalau ada misalnya mengatakan kata Isa Al-Masih, saya ini Tuhan, sembah saya ikut sampean. Tapi kalau tidak ada, sampean siap untuk ikut saya. Dia aja diskusi. Karena di situ dipentingkan tadi menggunakan dalil yang jelas. Tidak boleh emosional, tapi menggunakan dalil. Jadi di masa Rasulullah SAW itu banyak orang Yahudi kaum Nasara yang masuk Islam itu lewat dulu menunjukkan dalil-dalil mana yang kuat hujahnya ini. Ya, Nabi Muhammad kan Nabi yang ummi. Kok bisa tahu? Karena berdasarkan wahyu. Karena sama sekali Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi dia mengatakan, saya ini sebagai Rasul kepada Bani Israil. Nah, jadi kalau yang bernenteng-nenteng Alkitab, yang diskusi saja. Jangan bawa pisau, nggak boleh. Apalagi sampai mencaci maki Tuhan mereka, tidak boleh. Jadi harus kita bedakan. Kalau misalnya menjelaskan dengan dalil yang jelas, itu menjadi penting dalam dakwah Islam ini. Yang tidak boleh itu mencaci maki. Tapi kalau menunjukkan dalilnya, ya kan, bahwa berdasarkan kitab sucinya yang lama sendiri, misalnya bahwa Isa Al-Masih menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Lalu misalnya dia kutipkan, katakanlah misalnya Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan esa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini tidak boleh disalahkan, karena Nabi menjelaskan demikian. Kata Nabi, kalau datang kepada kalian kaum ahlul kitab, jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga jangan kalian salahkan seluruhnya. Yang benar katakan benar, yang salah harus diluruskan. Itu tugas kita. Jadi ketika yang benar misalnya ada ayat-ayat tauhid, karena sudah bercampur antara ayat tauhid dengan ayat yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, jadi kewajiban kita menentukan inilah yang masih sahih, ini yang diluruskan. Misalnya ketika ada ayat di kitab Ulangan pasal 4 ayat 39, camkanlah pada hari ini Tuhanlah Allah di atas langit dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ya, dalam Islam tentu ada kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Maka ayat ini tidak boleh disalahkan. Tapi ketika ada ayat ketika Nabi Adam berbuat dosa, ya, kemudian Nabi Adam akhirnya telanjang, ngumpet di balik pohon, lalu Tuhan Allah berjalan-jalan mencari Adam. Adam
di mana kalian bersembunyi. Nah, tentu tidak mungkin ini firman Tuhan kalau dalam kacamata kita, karena tidak mungkin Allah yang menciptakan Nabi Adam kok tidak tahu. Nah, itu tidak masuk kategori itu menghina, tetapi itu menjelaskan bahwa ini tidak mungkin Tuhan sebagai sang Holik ini tidak tahu Nabi Adam ketika membuat balik pohon. Nah, jadi seperti misalnya menjelaskan, katakanlah dulu dari Kristiani kemudian masuk Islam, dia menerangkan ada kisah Nabi Lut berzina dengan kedua putri kandungnya sampai punya, atau ada misalnya perselingkuhan Nabi Daud dengan Batseba, gitu kan. Nah, oleh Quran tidak dibenarkan. Jadi begitu dia sudah Islam, dia tahu dalam Quran surah Al-Maidah 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw yang tadi. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam, yang demikian itu kata Allah mereka melampaui batas. Nah, jadi karena Quran punya fungsi sebagai korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami distorsi. Jangan kayak Muhammad Aceh, katanya orang Islam itu harus percaya Quran, dan Quran mengajarkan harus percaya kepada Taurat dan Injil karena yang menyelamatkan. Kutip surat Al-Imran ayat 3 itu kan. Pada hadis itu sangat jelas. Nazzala alikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Nah, di sini Allah menurunkan Alkitab, ya kan? Alkitab di sini Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, dengan sebenarnya bahwa Quran itu kalamullah, dan Quran itu sebagai musaddiq. Apa artinya musaddiq? Musaddiq ini punya makna membenarkan kitab sebelumnya yang sudah turun, Anjala Taurat dan Injil. Yang Allah telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Ini yang dimaksud kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, bukan kitab Taurat yang versi Yahudi yang liput kitab itu. Dan kitab Injil pun bukan Injil yang dikarang oleh Matius, oleh Lukas, oleh Yohanes, oleh Markus itu, tapi kitab Injil yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang wajib dipercaya oleh umat Islam. Karena kalau orang Islam tidak percaya bahwa Allah mengutus Nabi Musa dan menurunkan kitab Taurat, murtad dari Islam. Orang Islam yang tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai Rasul Allah kepada Bani Israel, kemudian diturunkan kitab Injil, tidak percaya kita umat Islam, murtad dari keislaman kita. Tapi setelah turun Al-Quran ini, Quran ini merupakan kodifikasi wahyu Allah, maka wajib orang Islam itu percaya Quran dan mengamalkan Quran. Jadi yang kata Nabi tadi, kalau benar katakan benar. Nah, yang dikoreksi itu konten-kontennya yang sudah menyimpang itu dikoreksi, dilurus. Tentang misalnya di dalam kitab Yahudi bahwa yang membuat patung sapi dari emas itu Samiri. Harun. Ya, Harun. Di kitab Yahudi. Nah, oleh Quran dikoreksi. Di Quran dikoreksi, itu Samiri yang membuat patung sapi dari emas. Tidak mungkin Harun membuat patung sapi dari emas. Harun seorang nabi sebagai saudaranya daripada Musa. Ya. Maka Quran punya fungsi selain sebagai musaddiq, membenarkan kitab sebelumnya, juga Quran sebagai muhaimin, punya fungsi sebagai koreksi. Jadi ada membenarkan, ada membetulkan. Membenarkan turun kitab sebelumnya, membetulkan terhadap apa-apa yang terjadi penyimpangan, meluruskan. Dan juga Quran sebagai mubayyin, memberikan penjelasan apa-apa yang diperselisihkan, seperti soal penyaliban Isa Al-Masih, saling berselisih antara mereka. Makanya turun surat An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati sekali. Nah, disinilah Quran memberikan penjelasan bahwa Isa tidak mati dibunuh dan tidak mati. Nah, jadi jelas di situ Quran punya fungsi. Jadi kalau tadi dikatakan kalau ada yang para mungkin tadinya seorang mu'alaf yang kemudian belajar Islam belum memahami, yang penting jangan mencaci maki. Tapi kalau menjelaskan tentang ajaran yang sesungguhnya sesuai dengan ajaran tauhid, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak masuk kategori itu.
Kalau misalnya menjelaskan ada terjadi penyimpangan seperti tuduhan Lut berzina dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak. Yang bermasalah itu bukan Nabi Lutnya, tapi istri Lutnya. Ya, jadi ini Quran meluruskan itu tidak kategori itu. Nah, lain halnya sekarang ini justru sebaliknya Pak Edi. Para murtadin ini ngaku-ngaku mantan ustadz, mantan kiai. Saya punya pengalaman banyak dulu. Kalau sekarang kan pakai YouTube, kalau dulu kan enggak. Ada yang ngaku katanya, ini kasusnya ya, ini sedikit cerita saja, ini pengalaman Pak. Jadi ada teman saya ini melaporkan seorang bapak istrinya murtad. Ketika suaminya pergi haji, istrinya sudah pindah agama. Rupanya dia dipertemukan dengan seorang pendeta, ngakunya namanya Muhammad Ki Haji Muhammad Isa, punya pesantren katanya di Malang. Akhirnya saya dipertemukan oleh suaminya dengan seorang yang ngaku katanya Ki Haji Muhammad Isa, punya pesantren dari Malang. Akhirnya saya tes, saya bilang benar Anda ini Ki Haji punya pondok pesantren, dan menurut Anda bahwa Anda keluar dari Islam itu berdasarkan ayat Quran. Nah sekarang saya mau tanya, ayat Quran yang Anda pernah sampaikan bahwa inilah yang menyebabkan dia pindah dari Islam keluar Islam, nah, keluar dari agama Islam. Tolong saya bilang Anda baca ini ayat. Saya bawa Quran, tidak ada terjemahannya. Nih coba baca. Oh kami sudah tidak boleh baca Quran lagi. Jadi suruh baca Quran, bilang kami sudah tidak boleh baca Quran lagi. Saya yakin dia tidak bisa baca Quran. Nah kebetulan saya bawa Bible bahasa Arab. Nah sekarang kata saya, kalau Anda sudah tidak boleh baca Al-Quran, ini Bible, cuman dalam bahasa Arab, tolong Anda baca. Itu pun tidak mau baca, karena dia jelas tidak bisa baca bahasa Arab itu. Tadi alasannya tidak boleh baca lagi Quran karena dia sudah jadi seorang pendeta. Nah, padahal itu kita hanya ngetes saja. Yang kedua, coba dengan Bible yang bahasa Arab, juga nggak mau baca. Terus sekarang saya tanya, saya bilang, pesantrennya apa namanya? Wah, namanya panjang. Lah, panjangnya nama pesantren berapa meter? Nama pesantren misalnya Asafiyah atau Hiriyah, pas menyebutkan nama pesantrennya tidak mau. Nah, itu menunjukkan bahwa ini bohong. Nah, kemudian yang ketiga, akhirnya penasaran, coba lihat KTP Anda. Begitu dilihat KTP-nya, namanya Aji. Jadi bukan Ki Haji Muhammad Isa, namanya Aji. Jadi banyak, ada lagi yang ngaku katanya alumni dari pondok pesantren di Tasik. Saya bilang, nama pesantrennya apa di Tasik? Kalau di Tasik Malaya, pesantren sampai pelosok manapun saya tahu. Jadi sudah banyak sekali yang seperti itu. Ada seperti pendeta R. Muhammad Nurdin itu juga kita tes, ternyata juga Masya Allah penuh dengan ininya, kedustaannya, sama dengan yang sekarang itu kayak pendeta Yosua Muhammad Yasin itu ngibul tuh. Nah jadi itu sudah biasa ngaku-ngaku seperti itu. Nah, karena ada dulu juga yang ngaku dari Aceh, pernah kita jumpai. Nah, jadi disayangkanlah seperti yang sekarang banyak berkembang itu, kesaksian-kesaksian bohong itu lebih baik dihindari yang seperti itu. Kalau yang benar-benar kesaksiannya, kesaksian yang benar saja, jangan dibuat-buat dan ceritain. Begitu suruh baca Quran nggak mampu. Nggak bisa. Kalau 6 tahun, apalagi 9 tahun di pondok pesantren, ya masa baca Quran itu habis. Jadi kalau dulu saya langsung saya cari orangnya, temuin untuk membuktikan benar nggak bilang Anda dari pesantren, benar nggak Anda ini seorang ustadz dulu. Nah, itu. Jadi itulah apa namanya yang disayangkan, ada kesaksian-kesaksian yang tidak benar, ya. Apalagi memfitnah ayat-ayat Quran. Jadi ini yang disayangkan ini justru ada saudara kita sendiri yang muslim gitu ya, mempersoalkan saudaranya yang katakanlah yang latar belakangnya bukan dari Islam,
tapi tidak pernah mempersoalkan orang yang menghina-hina Islam, kayak Saifuddin Ibrahim menghinanya bukan lain itu terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak yang orang tidak mempersoalkan. Sementara mungkin kasus-kasus yang sekarang dipersoalkan ya, tapi anehnya justru terhadap yang lain yang di luar latar belakangnya, ya, katakan yang murtadin ini yang menghina Islam itu tidak ada masalah. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang bahasanya mungkin agak kasar begitu, itu kan itu bahasa ya. Tapi kalau kontennya benar sih nggak apa-apa. Cuman yang harus diperbaiki adalah caranya menyampaikan itu. Karena begini Pak Edi, dalam dakwah itu kita memberi uang kepada Pak Edi untuk perbuatan yang baik. Tapi kalau caranya saya lempar ke muka Pak Edi, walaupun itu uang, itu tidak baik. Nah, Islam itu agama yang baik, yang hak, yang jelas, yang hak, yang turun dari Allah gitu lewat para nabinya, harus disampaikan juga dengan cara yang terbaik. Bahkan untuk tuduhan para orientalis katanya tentu sebarkan oleh Muhammad di tangan kanannya Quran, di tangan kirinya pedang. Ya harus dijawab oleh kita. Itu tidak ada. Yang jelas kalau Nabi Muhammad memaksa, bagaimana pamannya Abu Thalib itu? Dia kan bukan Islam, belum Islam lah. Dia menyayangi Nabi, menjaga Nabi dari usaha-usaha orang Yahudi untuk membunuhnya, mendukung terhadap dakwah Nabi. Tapi ternyata menjelang akhir hayatnya, ya kan? Nabi kan ingin paman yang dia sayangi ini masuk Islam. Akhirnya ketika kondisi sakit menjelang akhir hayat itu, Nabi datang ke rumah Abu Thalib. Tapi ternyata sudah ada Abu Jahal dengan tokoh Quraisy yang satu lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada pamannya? Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, tapi diganggu oleh Abu Jahal. Ini terjadi pertarungan iman di sini. Apa kata Abu Jahal dengan tokoh kafir Quraisy yang satu lagi? Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai Nabi tadi 3 kali mengucapkan itu, ternyata sampai hayatnya dia tidak mengucapkan apa yang Nabi katakan. Suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak Islam. Nabi sedih, tapi turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat menunjuki seseorang sekalipun yang kau sayangi. Karena soal hidayah itu hak veto Allah, yang memberikan petunjuk hanya Allah. Nah, setelah turun ayat itu menggambarkan kalau Muhammad memaksa, tentu paman yang dia sayangi dia paksa untuk masuk Islam. Tapi begitu ada turun ayat ini, lalu Nabi menjelaskan di situ bahwa berdasarkan ayat ini bahwa asbabnya berkaitan dengan paman Nabi. Nabi tidak memaksa. Bagaimana kalau tadi digambarkan sampai sekarang menggambarkan bahwa Muhammad itu seorang teroris gitu. Sampai ada karikaturnya sebelah kanan Quran, kirinya pedang. Jadi kalau tidak masuk Islam dibunuh. Itu tidak benar. Dijawab paman yang dia sayangi. Kalau memang Nabi memaksa, dia paksa pasti. Sebelum memaksa orang lain, pamannya yang dia sayangi, yang dia jaga, dia bantu dakwah Nabi, tapi sampai hayat dia tidak masuk Islam. Karena memang untuk soal masuk Islam itu adalah hak Allah, tapi kewajiban kita menyampaikan Islam, bukan mengislamkan, menyampaikan Islam dengan cara yang benar. Makanya tadi dengan ahli kitab saja kita suruh berdialog dengan mereka dengan cara terbaik, kecuali terdapat yang zolim. Kalau sudah zolim, baru yang seimbang. Jadi kalau mereka baru nenteng-nenteng Alkitab, salam ke rumah kita, jangan langsung bawa pisau, bawa golok, jangan, suruh duduk, tawarin dulu minum, lalu setelah minum duduk, ya minum, baru kita tanya, boleh nggak kita tanya sama sampean, baru tanya. Kalau saya tanyanya begini, Pedi, nah, boleh nggak saya tanya? Oh boleh. Sampean dari mana? Saya dari Jogja. Nah, coba kalau gitu sampean lihat, saya bilang Matius 15 ayat 24. Apa kata itu? Aku diutus
hanya kepada domba-domba Israel, pedus Bani Israel. Jadi khusus untuk pedus Israel. Sampai pedus mana? Jogja. Maaf sebelah. Ya. Yesus betul kenal sama Jogja. Ini diskusi santai saja. Ya. Nah, alhamdulillah ya, kalau Allah berikan petunjuk, panjanglah diskusi ya. Ada yang akhirnya dia masuk Islam dengan saudara, bukan tidak pernah siapa-apa. Begitu juga orang yang sempat murtad, tugas kita bagaimana mengembalikan kembali supaya menjadi Muslim. Banyak yang nangani, ada yang anak kiai yang sudah dimurtadkan, ada juga seorang pejabat yang sempat murtad, ada juga artis yang sempat murtad. Saya menggunakan kitabnya dia sendiri. Saya bilang kalau Anda mau ikut Isa Al-Masih, kembali kepada Allah, karena Isa Al-Masih berdoa kepada Allah, menyembah Allah, ini ayatnya. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini ayatnya di kitabnya sendiri. Akhirnya alhamdulillah akhirnya kembali ke dalam. Nah, kalau dibilang Islam itu kejam, sadis, mana ayatnya yang mengajarkan demikian di dalam Islam? Kalau bicara Yahudi sadis, saya bisa tunjukkan di kitab ini ayat. Nah, gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Makanya Islam itu kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la.